Nah, ini dari Imam Ghazali sebenarnya. Saya terjemahkan pakai bahasa yang lebih populer. Jangan menunda-nunda tobat. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Hatimu nanti keras. Kerasnya hati itu maksudnya ya dosa tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya itu maksudnya ya santai saja kamu. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nah, kita agak berpikir sekarang. Kenapa sih seperti saya bilang tadi, taubat ini dipentingkan. Kalau bahasa anak-anak hari ini mungkin diviralkan oleh para sufi, para ulama. Dimainstreamkan. Karena memang ini sangat penting. Berkaitan dengan situasi, kondisi, hakikat hidup kita. Apa hakikat hidup manusia yang menuntut dia concern, perhatian dengan taubat? Yang pertama adalah kita ini punya kecenderungan khoto' wan nisyan. Jadi manusia itu punya fitrah bisa salah, bisa khilaf. Atau lebih ekstrimnya mudah salah, mudah khilaf. Dan itu tidak perlu saya suruh ngaku, kamu sudah ngerti sendiri bahwa manusia itu mudah salah, mudah khilaf. Jangankan yang tidak sengaja, yang kamu sengaja itu loh banyak. Dan kamu nyaman-nyaman saja. Apalagi dosa yang sendirian tidak ketahuan orang. Waduh, kok lupa tadi belum sholat maghrib? Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Kalau sama Allah tinggal tobat saja. Jadi kecenderungan jiwa banyak begitu. Manusia itu makhalul khoto' wan nisyan. Oke, ini ciri pertama. Kenapa kemudian orang fokus untuk bertobat? Sadarilah, tidak ada manusia yang bersih. Maka manusia itu tidak pantas, tidak kompatibel kalau dia sombong. Ya ibaratnya komputer itu kalau diisi program sombong itu tidak cocok. Dia akan crash. Saya yakin kalian juga tidak akan kerasan kalau dekat dengan orang yang sombong. Kenapa? Kesombongan tidak kompatibel dengan manusia. Karena manusia itu makhalul khoto' wan nisyan. Orang yang gampang salah, gampang keliru kok sombong. Tidak pantas. Kayak tidak punya dosa saja kan gitu. Setiap orang pasti punya salah, punya dosa. Makanya kalau teman-teman kok tiba-tiba sampai pada momen harus konflik dengan orang, mungkin terdorong untuk maki-maki orang, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, ayo kembali dulu pada diri kita. Emangnya aku tidak pernah salah? Memangnya aku tidak pernah keliru? Tidak pernah khilaf? Fitrah kita itu ya antara lain khoto' wan nisyan. Ada sisi itunya. Maka taubat penting. Makanya istighfar itu setiap hari, setiap habis sholat disunahkan. Berarti dosa kita itu hitungannya tidak harian, mungkin jam-jaman. Jangan-jangan menitan. Jangan-jangan detikan. Jadi kalau kalian muhasabah mungkin bukan minggu ini saya salah apa, tapi jam ini saya salah apa. Atau jangan-jangan menit ini saya salah apa ya. Dari berangkat ke masjid ngaji sampai sekarang dalam masjid kira-kira saya ada salah enggak? Perbuatan mungkin tidak, tapi pikiranku ada salahnya enggak? Ada kelirunya enggak? Ada negatifnya enggak? Mungkin jangan-jangan tadi sudah sebelum jam 8 sampai sini, wah Pak Faiz kok enggak datang-datang sih? Katanya on time. Muslim yang baik itu menetapi waktu kok yo jam 8 lebih belum datang-datang. Pikiranmu bilang begitu. Nah, ayo coba. Jangan-jangan dosamu tidak mingguan, tidak harian, jangan-jangan jam-jaman, jangan-jangan menitan, jangan-jangan detikan. Setiap kali kamu buka
HP itu mungkin dosamu bergeraknya detikan, jadi pulsanya naiknya cepat. Detik ini buka gambar itu nambah, detik selanjutnya buka apa lagi nambah lagi. Manusia makhluk khotok wan nisyan. Itu pun ditambah karakter kedua, kecenderungan kedua manusia apa? Tidak mau disalahkan. Orang itu biasanya kalau disebut salah, ditunjuk sebagai salah, tidak mau. Karena manusia punya fitrah kebenaran, jadi dia merasa gelisah kalau terbukti salah. Atau ditunjuk bahwa kamu salah. Padahal mungkin memang kamu salah. Itu kan yang membuat sering ada konflik orang ngantri misalnya. Orang ngantri tiba-tiba nyerobot. Terus dimarahi, mbok yo jangan nyerobot. Kadang-kadang dia malah nyolotnya lebih kuat. Padahal dia yang salah. Kenapa? Orang gelisah kalau disalahkan, ditunjukkan kesalahannya. Jadi manusia itu tidak mau disalah-salahkan. Makanya kalau kalian ingin jadi orang bijaksana, kalau menasihati orang, menunjukkan salahnya orang, lebih baik di situasi diam-diam yang tidak ketahuan orang. Karena manusia punya kecenderungan ego, tidak mau disalahkan. Itulah mengapa perintah bertobat itu diulang-ulang. Ayo tobat, ayo tobat. Itu karena kalau dibiarkan, kamu tidak ngaku kalau kamu salahmu banyak. Jadi ini kecenderungan kita yang kedua. Ya kalau kita bisa mengalahkan ego, kemudian saya tidak apa-apa kok Pak, kalau orang kritik menunjukkan saya salah, berarti kamu hebat. Tapi sebenarnya sebagian besar orang tidak senang, tidak nyaman kalau dibongkar salahnya. Padahal dia sendiri tahu itu salah. Sampai kadang mencari, kalau kayak minggu lalu, defense mechanism. Wah, kamu kok nonton video-video kayak gitu? Terus, alah ngapain sih ngurusin hal kecil kayak gini? Yang dosa lebih besar banyak itu, yang korupsi itu, yang kamu malah lari kemana-mana. Karena tidak ingin yang salah itu kamu, biar orang lain saja yang salah. Nah ini kecenderungan kita. Kadang-kadang karena saking tidak bisa mengelaknya, terus kamu lempar kesalahan, nyari kambing hitam ke yang lain. Saya dosa kayak gini, ya jangan salahkan saya. Ya yang kayak gini nih harusnya mbok diblokir sama pemerintah, mbok tidak usah dibolehkan tayang, mbok ya kamu malah nyalahkan itunya. Padahal yang nafsu kamu. Nah ini ciri kedua. Maka perintah tobat itu diulang-ulang terus. Yang ketiga, nah ini juga lanjutan yang kedua sebenarnya. Seringkali kita itu melakukan pembenaran. Kalau bahasa hari ini normalisasi kesalahan yang kita lakukan. Ah wajar Pak, manusia begitu. Saya manusia normal Pak, makanya yo ada salah-salahnya dikit kayak gitu. Dinormalisasi. Kamu kok sering bolos? Ya biasalah Pak, anak muda. Kayak tidak pernah muda aja Bapak ini. Kamu normalkan yang salah. Nah ini penting kamu ingat-ingat. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Pikiran kita itu sebenarnya bukan raja. Dia hanya panglima perang yang kuat saja, yang disuruh-suruh oleh hati kita. Jadi kita itu sering tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Makanya kalau kita dengerin YouTube, kalau kita mencari ustadz yang kita sukai, kalau itu mesti yang kita cari ya yang cocok dengan kebenaran yang kita yakini selama ini. Kita kalau bahasanya Sartre dulu, kita hanya ingin mendengarkan gema suara kita. Itu mengapa di ngaji filsafat ini saya lari ke barat, lari ke timur, ke Jawa, so tak puter-puter kemana-mana, biar kamu luas. Biar kamu tidak hanya mendengarkan gema suaramu. Biar tidak hanya pembenaran yang kamu cari, tapi juga kebenaran. Karena cirinya manusia memang selalu mencari pembenaran. Nah kalau kamu sadar, kalau salah ya salah, jangan memberi pembenaran, kan berarti kamu terbuka untuk
bertobat. Ya, ternyata saya memang kemarin keliru, saya memang salah. Dan ini tidak gampang pada manusia. Mungkin mulutmu tiap hari istighfar, tapi istighfarmu kan tidak mantep, tidak sepenuh hati. Karena kamu punya argumen yang kamu lakukan itu tidak sepenuhnya salah. Yang keempat, kenapa kita harus sering bertobat? Diri manusia ini punya beberapa perangkat yang sifatnya dual. Dual itu punya dua sisi. Kalau bahasa Al-Quran, fujuroha wa taqwaha. Ini yang membuat kita bisa khilaf. Misalnya, nafsu makan itu bagus, tapi ketika kita berlebihan dalam makan, dia berubah dari takwa jadi mungkar. Nafsu seks itu manusiawi, tapi kalau kita melampiaskannya tidak di jalur yang benar, ya dia dari takwa jadi mungkar. Ada dual. Mata ini bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Tanganmu juga begitu, kakimu juga begitu. Ini namanya dual karakter. Sehingga ya kalau tidak hati-hati ini kecampur-campur. Itulah mengapa kita penting bermuhasabah. Jadi, ya benar sih kamu buka HP-nya, HP WA Al-Quran kamu ngaji, tapi kamu lupa tiba-tiba muncul iklan orang yang bajunya minim misalnya. Harusnya astagfirullah, tapi alhamdulillah. Terus kamu sadar, oh enggak boleh sebenarnya saya lihat, dosa aku misalnya. Nah ini loh sering keselip-selip, kecampur-campur. Kenapa? Karena karakter perangkatmu yang diberikan oleh Allah, ya memang ini jalanmu untuk bisa menikmati hidup di dunia ini. Kalau enggak hati-hati bisa menggelincirkanmu. Disitulah gunanya kamu sadar harus siap sedia untuk selalu bertobat. Nah, terus yang kelima, yang terakhir ini godaan. Sekeliling kita itu banyak sekali godaan. Jadi kalau pakai istilahnya bulan lalu ya, jadi segala yang kita temui itu sebenarnya nantang kita. Mau kamu apakan? Nah, ini godaan. Teh yang ada di sebelah saya ini kan sudah disuguh, ini godaan. Mau diminum atau tidak diminum sisa sehingga dibuang saja. Itu kan ada dua alternatif. Ketemu kalian ngaji malam hari ini kan juga begitu. Mau diikuti saja, dikritisi saja, dicueki saja, dijalankan saja. Ini semua tantangan-tantangan. Yang begitu kamu salah membacanya, ya harusnya lahir pahala jadi lahir dosa. Apalagi ada makhluk yang oleh Allah diberi izin khusus untuk menggoda kita, menyesatkan kita. Nah, kalau ini ada dalilnya. Ini saya ambil dari hadis yang terkenal sekali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya tulis Arabnya saja, belum sempat terjemahannya. Semoga kalian masih bisa membacanya. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda, Inna syaitona qala, setan berkata, wa izzatika ya Rabbi la abrohu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi ini setan berkata di depan Allah, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku tidak akan berhenti menipu manusia, hamba-hambamu, selama ruh masih ada di jasad mereka. Jadi selama kita masih hidup, ya setan akan selalu menggoda. Tapi terus Allah membalas, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka mohon ampun. Jadi kita hidup ini dikepung godaan, belum lagi dorongan
dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali tergelincir dalam dosa. Tapi jangan khawatir, Allah siap menerima kapanpun kita mohon ampun. Ini sebenarnya intinya kajian tentang taubat itu di situ. Baik, jadi ini dasarnya mengapa kemudian perintah taubat itu di mainstream, diutamakan. Karena kita tidak bisa kemana-mana kalau masih kotor jiwa kita, diri kita dikepung, terisi oleh kekeruhan dosa. Makanya orang-orang sufi itu punya rumus takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli itu mengosongkan diri, membersihkan diri. Karena sebelum diri kita bersih, dia tidak akan bisa tahalli. Tahalli itu diisi dengan kebaikan. Kenapa tidak bisa diisi dengan kebaikan? Karena diri kita masih kotor. Sering saya ilustrasikan, wadahnya kotor. Kalau wadahnya kotor, diisi yang bersih pun, yang bersih kan jadi kotor. Kalau gelasnya mengandung racun, kemudian diisi air susu, yang terjadi kan susu yang terkontaminasi racun. Bukan racun yang jadi susu. Jadi membahayakan kita. Itulah mengapa kadang-kadang kan sering saya ceritakan itu, ilmu itu baik, tapi kalau masuk dalam jiwa yang kotor, yang masih banyak dosa, banyak maksiat, bisa saja kehilangan kebaikannya. Jiwa yang penuh kebencian misalnya, kemasukan ilmu, ya ilmu itu akan dipakai jalan bagi dia untuk menjatuhkan yang dia benci. Ilmu dipakai jadi jalan untuk meruntuhkan orang yang dia dengki. Jadi ilmu yang harusnya menebar manfaat, maslahat, berbalik jadi jalan merusak. Nah, ini logikanya. Maka langkah awal yang penting memang takholli, pembersihan diri, taubat. Kalau diri masih belum bersih, masih sulit kalian mengambil manfaat-manfaat dari keutamaan-keutamaan hidup. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, taubat itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Ilmu itu ya pengetahuan kita tentang mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang menghalangi, menjauhkan kita dari Allah, mana yang tidak. Ini ilmu. Banyak orang dosa tapi tidak tahu karena ilmunya kurang. Maka variabel tobat yang paling awal itu ilmu. Semakin luas ilmumu, semakin paham tentang tata perilaku, ya kamu akan semakin ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Kalau sudah tahu, sudah masuk level ilmu, baru kemudian akhwal atau hal, kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang bagaimana yang mendukung taubat, yang jadi variabelnya taubat, yaitu kondisi jiwa yang menyesal. Jadi menyesal itu ya rasanya kok kecewa sekali saya kemarin melakukan itu. Itu namanya menyesal. Mungkin teman-teman pernah melakukan dosa tapi kangen. Tahu itu dosa tapi kok tidak menyesal ya Pak. Pengen sebenarnya kayak gitu lagi. Tapi kok ya tidak boleh ya. Nah, ini namanya halnya masih belum. Ilmunya kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi jiwamu masih belum cocok. Masih ingin mengulang yang lama, yang sekarang sudah berlalu. Saya tahu itu tidak boleh Pak, tapi kok ya terkenang-kenang ya Pak. Tidak ada menyesalnya. Nah, berarti memang kondisi jiwamu belum siap untuk tobat. Ayo diatur
biar tahu kemudian sadar sehingga menyesal. Kalau sudah menyesal baru kelihatan di tindakan. Berhenti saat itu juga dan berjanji tidak mengulangi. Kalau tidak ada penyesalan biasanya sulit masuk ke amal ini. Kalau tidak ada ilmu sulit juga masuk ke hal. Jadi ada ilmu, ada hal, ada amal. Ini 3 rangkaian yang harus terpenuhi dulu. Jadi ternyata memang apa-apa itu ya dasarnya ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Kita ini seringkali merasa tahu sesuatu. Sehingga agak males untuk belajar tentang satu hal tertentu misalnya. Karena sudah merasa tahu. Padahal mungkin kalau didalami, ternyata saya banyak tidak tahu juga ya. Mungkin setelah kajian malam hari ini kamu baru tahu ternyata yo luas juga kalau membahas taubat. Ngertimu selama ini taubat itu yang penting menyesal terus tidak mengulangi kan itu aja. Tapi kalau diteorikan ternyata bisa luas. Itulah istimewanya ilmu. Semakin tambah ilmumu, semakin mudah kamu menata apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan dilakukan. Maka ilmu jadi penting. Jadi kunci untuk apapun. Jadi taubat pun perlu ilmu. Setelah ilmu baru kesadaran namanya hal. Setelah itu baru amal. Amal tidak mungkin muncul tanpa ada kesadaran. Kesadaran tidak mungkin muncul tanpa ada ilmu. Inilah 3 rangkaian teori untuk kita bertobat. Nah, malam hari ini mungkin antara lain itu kita belajar teorinya taubat. Meskipun ya waktunya terbatas. Kita mungkin sekitar 2 jaman membahas ini. Itu pun sebenarnya masih banyak yang harus saya lewati, saya skip. Kamu sudah ngantuk-ngantuk tapi ternyata juga masih banyak yang belum masuk. Iya. Baik, ya gimana lagi? Itu luasnya ilmu. Padahal ini masih ilmunya manusia. Kata Al-Quran, ilmunya manusia itu setetes air di tengah samudra kalau dibandingkan ilmunya Tuhan. Bahkan kalau dilipat gandakan 7 kali, samudranya pun ya levelnya masih setetes air. Baik. Nah, kalau ini yang sederhana. Saya ambilkan dari Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Tidak apa-apa ya, malam hari ini kita menjelajah karya-karya para ulama. Kita ambili yang tentang taubat. Kalau tulisan ini mungkin kayak footnote-footnote-nya. Nah, kalian yang tertarik ya jangan berhenti di ngaji ini. Kamu buka sendiri kitabnya. Tadi ada Ihya, sekarang Riyadhus Shalihin. Kalau ini terkenal, teori ini syarat-syaratnya orang tobat. Nah, ini sederhana. Yang pertama berhenti. Jadi tidak ada ceritanya tobat itu, saya sudah tobat Pak tadi, tapi ini saya selesaikan dulu ya Pak, biar tuntas dosanya, tidak begitu. Yo, saat itu juga harus berhenti. Eman-eman Pak, filmnya baru setengah jalan, tidak, harus berhenti. Nah, terus menyesal. Jadi berhenti kok tidak ada menyesalnya, ya belum utuh tobatnya. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Ini untuk dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, mungkin kamu dosa telat sholat, dosa apalah ya, pokoknya tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, rumusnya 1, 2, 3 tadi plus kembalikan haknya orang lain. Jadi kalau kita mengambil hartanya, kembalikan sejumlah yang kita ambil. Kalau kita memfitnahnya, ya minta maaf. Kalau kita menghibahnya, bilang terus terang dan minta maaf. Nanti ada rumus selanjutnya sebenarnya. Pak, saya ngambil haknya orang, tapi orangnya sudah tidak ada. Atau saya sulit menjangkaunya Pak. Itu dulu zaman saya kecil, punya tetangga jualan, terus saya ngambil apanya gitu. Ada enggak yang di sini begitu?
Lagi belanja apa, iseng ada permen nganggur ya tak ambil. Misalnya, itu zaman saya kecil loh Pak, zaman itu. Nah, saya mau bayar permen ini, orangnya sudah meninggal, tidak ada. Keluarganya juga semua tidak ada. Atau jauh, itu orangnya sudah pindah ke luar negeri sana Pak. Mungkin tanggamu bule atau apa ya. Nah, saya bayarnya gimana? Kalau versi ini ya, kamu berikan ke Baitul Mal. Kalau zaman kekhalifahan dulu ada namanya Baitul Mal. Yang ini kan nanti dimanfaatkan juga untuk orang lain. Kalau ini juga tidak bisa, tidak mungkin dengan berbagai argumen kayak di kita, mungkin tidak ada Baitul Mal. Jadi sama sekali tidak terjangkau, sedekahlah sebesar haknya orang yang kamu ambil, niatkan itu atas nama dia. Jadi, Pak, karena waktu kecil itu saya ngambil permennya tetangga saya, ya sedekahlah seharga permen itu. Dengan kurs hari ini ya, jangan kurs zaman dulu. Kurs zaman dulu dolar 2000, nanti kamu sedekah permen 25 rupiah itu bisa. Jadi seharga permen itu atas nama dia, sambil mendoakan dia. Kata Imam Nawawi, Allah tahu apa yang ada di hatimu, kesungguhanmu untuk membayar haknya. Tapi kalau terjangkau ya kamu berikan langsung, minta maafnya. Jadi dosa itu kalau menyangkut haknya orang lain lebih rumit, lebih berat. Makanya hati-hati. Jangan sampai terbawa, jangan sampai terikut haknya orang lain. Sekecil apapun. Meskipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Karena proses menetralkannya lebih rumit. Kalau sama Allah sih mungkin lebih mudah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sama orang lain agak berat. Jadi kalian ingat-ingat ya, kemarin waktu WA, waktu Twitteran, Instagraman, pernah tidak kamu komen menyakiti orang? Setelah ini kamu DM dia minta maaf. Khawatirnya kamu lupa dengan apa yang kamu lakukan yang menyakiti orang, mengambil haknya orang, memfitnah orang, menggibah orang, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih berat menetralkannya. Oke, yo, memang hari ini zamannya kan kamu dituntut untuk eksis terus. Yang kadang-kadang kamu tidak sadar melanggar haknya orang. Meskipun itu sekedar hak kehormatannya atau hak privasinya. Yang tidak harusnya kamu obral misalnya. Itu pun kamu harus minta halalnya ke dia. Jangan lupa, Al-Quran punya rumus, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kebaikanmu atau keburukanmu sekecil apapun akan engkau nikmati, akan kau lihat hasilnya. Jadi sebelum ada efek buruk dari perbuatan buruk terjadi, ayo dinetralkan dengan tobat ini. Ya yang terjangkau, ya dijangkau, yang tidak terjangkau dicari gantinya. Seperti sedekah tadi. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini syarat-syaratnya tobat. Nah, kita belajar lagi nyari footnote yang lain, nyari wawasan lain. Saya bawakan dua pendapat tentang jenisnya taubat. Yang pertama dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Hikam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, tobat itu ada 3 jenis yang sifatnya level. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya khawas, ada tobatnya khawasul khawas. Tobatnya orang awam itu tentu saja dari dosa, dari maksiat. Berarti dia masih sibuk dengan maksiat dan dosanya. Nah ini
level kita. Alhamdulillah kalau kita sudah ada di level ini. Meskipun ini level paling rendah kan namanya sudah level tobat. Banyak orang yang masih ragu-ragu mau tobat. Yang kedua level khawas. Kalau level khawas ini tobat dari ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai dari Allah. Terlalu asik main HP sampai lupa perintah-perintahnya Allah yang wajib maupun yang sunnah. Ini hati yang ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai. Nah, untuk di yang kedua ini ini sebenarnya level lebih tinggi daripada awam. Kalau orang-orang ini sebenarnya tidak lagi sibuk dengan dosa dan maksiat. Fokusnya sudah pada hidup yang fokus pada Allah saja, tapi kadang-kadang masih lupa, masih lalai. Jadi ibadahnya lengkap, dosa-dosa tidak dijalankan, tapi kadang-kadang lupa dengan yang utama-utama. Nah, karena asiknya misalnya sampai lupa sholat sunnah, karena asiknya main HP, karena asiknya ngobrol, karena asiknya aktivitas kegiatan apa, sehingga lalai dari Allah. Nah, ini namanya ghaflah. Orang tobat karena ini itu level 2. Kalau kita kan misalnya asik main HP lama, itu kan bagi kita biasa saja, Pak. Yang penting kan sholat 5 waktunya lengkap. Yang penting kan saya zakat, saya puasa, dan tidak melakukan dosa. Kalau levelmu ini ya berarti kamu masih level 1. Tapi kalau level 2, menyesali waktu yang lewat, yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam konteks hubungan sama Allah. Ini level khawas. Nah, ini juga tidak gampang. Kalian level 1 saja ya, konsentrasinya dulu. Tidak usah tinggi-tinggi, level kita itu ya masih biasa-biasa. Kadang-kadang kan kamu keduwuran mikirnya, membayangkan dirimu kayak para wali. Baru, ya Allah, aku kok tidak ingat kamu ya tadi. Alah, mbok wis ora dosa wis apik. Jadi jangan masang standar terlalu tinggi, belum makommu. Setahap demi setahap. Ya meskipun saya tidak tahu, jangan-jangan ada wali beneran yang hadir malam hari ini yang sudah khawas, mungkin yang sudah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas ini batinnya sepenuhnya 100% fokus pada Allah saja. Kalau dia berpaling sebentar saja merasa berdosa. Ini khawasul khawas. Jadi itu tadi ya, mungkin kita belum nuntut kalau mikir ke situ. Ini tidak bisa dicapai hanya usaha kita saja. Ini sebagian besar adalah anugerahnya Allah. Kondisi jiwa yang selalu tawajuh pada Allah itu kalau dalam dunia tasawuf adanya di akhwal. Akhwal itu anugerahnya Allah. Yang kita bisa hanya melakukan semampu kita. Mungkin 20-30%-nya, sisanya Allah yang memberi. Jadi ayo fokus di makom kita saja dulu, biar kita tidak sibuk dengan salah, dosa, dan maksiat. Kemudian jenis, kalau versinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jenis tobat itu ada 2. Ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Tobat inabah itu tobat yang dasarnya takut. Kalau istijabah itu tobat yang dasarnya malu. Nah, malu sama Allah ya, takut sama Allah, bukan sama yang lain. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, orang awam seperti kita itu biasanya tobatnya dasarnya takut. Namanya inabah. Takut besok disetrika di neraka. Takut besok, ya ketakutan kita takut nanti Allah mengirimkan bencana kalau saya banyak dosa, takut. Nah isinya
banyak ketakutan-ketakutan. Makanya terus tobat, ya Allah, saya jangan dihukum, saya jangan disiksa. Takutnya pada Allah. Nah, ada lagi orang yang lebih tinggi makomnya, tobatnya namanya istijabah, malu. Hidupku ini sudah diberi aneka anugerah oleh Allah. Diminta sedikit saja untuk beribadah kepadanya, itu pun tidak aku penuhi, malah tak isi dengan dosa-dosa, menjauh darinya. Malu aku. Jadi malu ini levelnya lebih tinggi dari takut. Kalau malu, biasanya otomatis orang tercegah dari dosa. Kalau takut, kadang-kadang kalau ada alasan yang menetralisir ketakutannya, ya takutnya selesai. Takut Pak, saya masuk neraka, terus karena kamu belajar filsafat, terus kamu mikir, neraka itu beneran ada enggak sih Pak? Neraka, terus kamu mikir-mikir sendiri, kamu cari alasan-alasan sendiri, ya. Enggak perlulah takut neraka, Allah itu maha penyayang, tambah kumat nanti dosamu. Nah, ini dasarnya takut. Tapi kalau malu enggak, malu itu membuat orang tercegah. Makanya ada hadisnya Nabi itu kan, kalau engkau tidak malu, ya lakukan segalanya. Yang bisa ngerem kita itu malu. Jadi, maka ya kalau level kita sudah tinggi, nanti kita tidak melakukan dosa itu karena malu sama Allah. Ini kalau dalam tasawuf, orang yang makomnya sudah muraqabah. Orang yang punya kesadaran dilihat Allah terus. Ini levelnya muraqabah namanya. Jadi ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas. Baik, kita lanjutkan ya. Saya tidak tahu kamu kerasan apa tidak tema kayak gini. Jangan-jangan kamu sudah panas ini. Kalau ketemu tema-tema suruh tobat, suruh waduh Pak ini. Tobat saya Pak. Terus, nah ini menarik. Saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kitab beliau, Hunyah. Al-Hunyah li Thalibil Haqqi Azza wa Jalla. Indikator kalau kita tobat diterima atau tidak. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya teori menarik. Kita kan tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi kelihatan dari implikasinya dalam diri kita. Saya yakin teman-teman yang rajin wirid, zikir, itu tiap hari tobat lewat istighfar kita. Tapi coba dicek, kalau pakai teorinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, indikator istighfarmu, tobatmu diterima apa? Yang pertama, lisan kita terkendali. Dari yang tidak manfaat, ghibah, mencela, dusta. Zamannya beliau mungkin belum ada medsos, jadi tak tambahi lisan dan jempol kita. Terkendali. Jadi kita sangat hati-hati kalau ingin bicara atau kalau ingin posting sesuatu yang bersinggungan dengan orang lain. Kita ngomong yang manfaat-manfaat atau yang ghibah-ghibah atau yang mencela atau yang dusta. Kalau masih bertaburan ketidakmanfaatan, ghibah, mencela, dusta, tobat kita sebenarnya belum tuntas. Lah itu kan sudah dosa lagi itu namanya. Berarti tobat kita belum sukses. Ya seperti tadi, kita itu sering memberikan pembenaran-pembenaran terhadap dosa kita. Ghibah kita beri nama lain, ini kan demi kebenaran Pak. Karena ghibah itu memang sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang benar yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Nah, terus kita sebarkan kemana-mana. Ini namanya ghibah. Ini penghalang kita dari Allah. Jadi kalau masih banyak ininya, yang tidak manfaat, yang ghibah, yang mencela orang, merendahkan orang, menjatuhkan nama baik orang, mencaci maki orang,
mendustai orang. Tobat kita masih belum tuntas, masih belum diterima. Lupa tapi yang sana maki-maki dulu Pak. Ya, yang sana tobatnya tidak diterima. Kalau kamu balas maki-maki, kamu juga berarti. Kita sering tidak sadar ini. Yang kedua, tobat yang sukses itu melenyapkan rasa dengki dan permusuhan. Terhadap apapun, terhadap siapapun. Orang yang bertobat itu batinnya bersih. Cirinya batin yang bersih itu di situ tidak ada akhlak yang madhmumah, tercela. Kebencian, kedengkian, dan permusuhan itu bagian dari akhlak yang madhmumah. Jadi kalau masih ada benci atau dengki pada siapapun, saya dendam sekali sama mantan saya Pak. Sudah habis banyak malah ditinggal. Capek-capek tak bikinin skripsi ya. Saya belum lulus, dia lulus duluan. Malah aku ditinggal. Terus mau inget-inget, itu bagian dari kebencian. Mungkin kamu ingin balas dendam, kedengkian, permusuhanmu. Jadi benci itu kan tipis sebenarnya dengan cinta. Sibuknya sama, kayak orang mencintai. Cuma kalau dengki, benci, kamu sibuk menjatuhkan, sibuk mencari kejelekannya. Kalau cinta, kamu sibuk mencari yang membahagiakan dia. Repotnya sama. Benci kadang-kadang lebih repot. Makanya kata Imam Ghazali, di antara jalan muhasabah, kalau kita kesulitan muhasabah yang baik seperti apa, wong kita tidak punya kemampuan berpikir sendiri, ambillah pelajaran dari musuh saja. Orang yang benci kita, orang yang dengki kita. Karena biasanya orang yang benci kita itu sibuk mencari kesalahan kita. Alhamdulillah loh, kita dicarikan salah kita di mana. Kita mencari sendiri tidak bisa. Jadi bahagialah kalian yang hatersnya banyak. Jadi kalau kamu punya banyak haters kan itu tiap hari kan kamu diserang terus. Kamu salah ini, kamu salah itu. Alhamdulillah tidak capek-capek muhasabah, sekarang tahu salah-salahku di mana, kelemahanku di mana. Oke, jadi manfaatkan itu ya. Kamu kadang-kadang stres sendiri gara-gara haters. Yo, lumayan kamu dapat, tidak usah bayari orang untuk bantu kamu. Dia sudah mencarikanmu salahmu di mana, kurangmu di mana. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, cirinya orang yang tobatnya diterima, itu hatinya kuat dan siap meninggalkan kawan yang memberi pengaruh buruk. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasanya anak-anak hari ini, bisa menjauh dari toxic people. Jadi kalau ada teman kok toksik, ditinggal saja. Nah, ketika kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang toksik, yang memberi pengaruh buruk ini, ya berarti memang tobat kita tidak akan tuntas. Ya kita kena pengaruh buruk terus, ya kita rusak terus. Jadi hindarilah orang-orang tipe ini. Meskipun terlanjur, Pak, teman dekat ya Pak, teman. Ya teman ya tetap teman, kan tidak harus tiap hari nyampur. Tidak harus deket tiap hari. Jadi belajarlah LDR-an, meskipun hanya dengan teman. Apalagi teman yang toksik. Jadi yang merusak saja, yang menyulitkanmu saja. Karena ya kalau temanmu sangat berpengaruh padamu, sementara pengaruhnya negatif, ya sulit kamu menuntaskan aktivitas tobatmu. Yang keempat, indikator tobatmu diterima itu rasanya kamu belum siap mati terus. Maksudnya apa? Kamu merasa kurang terus. Wah, ini masih belum imbang, amalku masih belum banyak, dosaku masih lebih besar. Jadi mati rasanya kok belum siap terus. Bukan belum siap mati karena saya belum kawin ya Pak. Saya belum, bukan itu. Belum siap matinya karena merasa amalku belum cukup.
kebaikanku masih kalah banyak dengan keburukanku, dengan dosaku. Nah ini berarti kalau kita masih merasa begitu, indikator bahwa tobat kita sudah mulai beres. Sudah mulai sungguh-sungguh. Belum siap mati, menyesal terus, ingin mohon ampun terus. Nah, jadi ini 4 indikator diterimanya taubat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Hunya. Nah, ini coba dicek ya, nanti introspeksi dalam diri kita. Apa dalam diri kita masih ada output yang sifatnya tidak manfaat, merusak, menyakiti orang, dusta pada orang. Kemudian masih ada tidak dalam diri kita rasa dengki, rasa permusuhan, rasa dendam pada siapapun. Kemudian circle kita masih circle yang positif tidak? Atau jangan-jangan isinya orang toksik semua? Atau jangan-jangan kita lah si toksik itu? Lebih parah lagi. Jadi kalau besok kok tiba-tiba temanmu menghindar semua, jangan-jangan yang toksik itu aku. Tobatmu harus lebih serius berarti. Nah, yang keempat, ayo coba dikalkulasi. Kamu siap enggak kalau saat ini juga kamu dipanggil oleh Allah? Apa dosamu sudah bersih? Apa amalmu sudah imbang untuk mengimbangi dosa dan maksiatmu? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dari Imam Ghazali sebenarnya. Saya terjemahkan pakai bahasa yang lebih populer. Jangan menunda-nunda tobat. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Hatimu nanti keras. Kerasnya hati itu maksudnya ya dosa tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya itu maksudnya ya santai saja kamu. Hatimu keras. Menyakiti orang tapi kamu malah gembira. Rasain dia. Dia mesti sakit itu hatinya kalau saya ngomong ini tadi. Itu kalau kamu seperti itu hatimu keras sudah. Mas mbok ya tobat. Nanti dulu Pak, nunggu dia hancur dulu baru saya tobat. Ya kalau hatimu terlanjur keras, menjinakkannya susah, melembutkannya kembali susah. Jadi kamu ingin dia hancur, tapi kalau kamu menunda-nunda keburukanmu, tobatmu, yang hancur mungkin dirimu sendiri. Jadi jangan salah. Tapi biasanya orang yang sudah terlanjur benci dan dengki itu kadang-kadang sampai pada level saya hancur tidak apa-apa asal dia lebih hancur. Nah, ini hati yang sudah keras, pada akhirnya dia hatinya mati sudah. Kalau hati sudah mati, sudah tidak bisa lembut lagi. Tidak bisa kembali lagi. Maka hati-hati. Kalau teman-teman tiba-tiba ada niatan untuk tobat, segera dijalankan. Itu bagian dari cahaya yang masih diberikan oleh Allah. Masih disampaikan ke kita cahaya itu. Meskipun kita sering menyangkal, kita sering menunda-nunda, mengeksekusinya nanti saja. Jadi jangan ditunda, biar hati kita tidak keras. Yang kedua, jangan sampai kita nyaman dalam dosa dan keburukan. Seneng loh Pak kalau saya lihat teman sengsara gara-gara saya itu. Oh itu nyaman itu dalam dosa dan keburukan. Saya bohongi orang, wah dia kena itu, wah saya ngeprank orang. Sopo di sini yang suka ngeprank. Temanku sengsara gara-gara prank itu dan aku gembira. Itu hati-hati kalau diulang-ulang terus, mengeraskan hati, membuat kamu nyaman, tambah sengsara temenmu, tambah seneng kamu. Berarti pranknya sukses. Nah itu kan logika hari ini kan begitu. Itu hati-hati, bukan masalah Pak ini cuma bergurau kok Pak dia juga tahu akhirnya ini bergurau. Bukan itu, hati-hati dengan jiwamu, hatimu. Jangan sampai kamu sampai pada titik menyusahkan orang lain dan kamu merasa nyaman dan gembira dengan itu.
Kamu anggap dia yang sengsara, yang kamu prank, jangan-jangan nanti finalnya justru kamu sendiri yang defisit banyak. Dengan kerasnya hatimu, nyamannya jiwamu dalam keburukan. Jadi kalian harus ngerti nanti ya, sampai di titik mana batas jiwamu bisa menolerir itu. Karena kalau tidak, kamu sendiri yang rusak. Sampai nanti yang ketiga itu istilahnya apa? Lenyap dalam dirimu sense of guilty, rasa bersalah. Orang itu kalau sudah lenyap rasa bersalahnya, selesai dia jadi manusia. Manusia di antara sisi kemanusiaannya adalah tidak masalah orang itu bisa salah, tapi jangan sampai dia kehilangan rasa bersalah. Kalau sense of guilty-nya hilang, kamu bisa jadi psikopat. Dosa tapi seneng, dosa tapi bangga. Nah, ini berarti kamu kehilangan sense of guilty. Kadang-kadang kan ada orang yang menyakiti orang, tapi begitu dia tahu, wah ternyata aku ini hebat ya, masih bisa menyakiti orang loh aku ini. Itu namanya sense of guilty-nya hilang. Jangan sampai kamu sampai pada titik ini ya. Oke, yo kamu mungkin mahasiswa apalah yang kamu sering salah, tapi ndak apa-apa, orang itu bisa memang khotok wan nisyan. Kalau ingat segera tobat, tapi jangan dinormalkan. Kalau kamu normalkan nanti rasa bersalahmu hilang. Mungkin karena kepepet kamu nyontek misalnya pas ujian, ndak apa-apa sih kalau ndak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya urusannya kamu dihukum. Tapi tetap kamu pegangi dalam dirimu bahwa sebenarnya aku tidak boleh seperti ini. Ini namanya sense of guilty. Pastikan dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, kemanusiaanmu nanti juga akan mati. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kamu menunda-nunda tobat, dirimu akan tambah lemah, tambah mudah tergoda. Jadi tambah rentan. Ini kalau bahasa kesehatan mungkin daya imunitasmu semakin rendah menghadapi godaan. Karena malah kamu anggap normal tadi. Jadi ya kayak pandemi ini loh, virus corona itu ya ada jalan keluar cepat sebenarnya. Kamu anggap saja hidup bareng virus itu normal. Selesai sudah pandeminya. Nah, dosa juga begitu. Kalau kamu nganggap, dosa tidak apa-apa lah Pak, ya sudah selesai. Kamu jadi orang yang hatinya mati tadi. Kehilangan sense of guilty, yang nyaman dalam dosa dan keburukan, daya tahan spiritualmu lemah. Ini bahaya untuk sisi dimensi kemanusiaan kita.